Halo guys, kembali lagi di channel kami di Siddhartha. Sudah lama banget nggak bikin video. Guys, banyak kesibukan yang dilakukan ya selain dari buat video ini. Tapi karena saya juga melihat komen-komen dari teman-teman yang nonton, membuat saya untuk tetap semangat membuat video walaupun sama sekali belum ada monetization, belum nyampe 1000k. Tapi saya pikir di era-era pandemi ini, yang masih pandemi ya, kita nggak kerasa udah setahun lebih pandemi, itu banyak, eh, terutama mungkin anak-anak muda di sana juga yang melakukan work from home ya. Jadi masih punya banyak waktu, di sela-sela waktu yang tidak produktif ya, saya pikir nggak ada salahnya tetap lanjut buat video teman-teman. Nah, tema kali ini, kalau teman-teman udah pernah tahu, tanggal 7 April itu ada yang namanya event besar jam tangan, yaitu adalah Watch and Wonders 2021 ya. Dimana di situ ada Rolex, Patek Philippe, dan merek-merek jam tangan lainnya itu merilis jenis-jenis yang baru dari jam mereka ya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah lihat jenis-jenis apa aja yang baru. Nanti mungkin kalau teman-teman yang belum ya, maksudnya kalau teman-teman nggak terlalu terbiasa menonton YouTube luar negeri yang membahas tentang model-model baru Rolex, ada dari Audemars Piguet mas sebelum Watch and Wonders ya. Terus dari Patek Philippe, dari merek-merek lain juga. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan coba kasih beberapa review dan bahasan tentang model-model terbaru 7 April 2021 Watch and Wonders. Tapi kali ini di video ini saya bukan mau bahas tentang jenis jam yang keluar. Akan tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana kita membeli jam tangan, terutama merek-merek yang premium ya. Ada Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Sekarang merek-merek seperti Vacheron Constantin gitu ya. Saya nggak tahu bacanya gimana ya. Alange dan lain-lain juga semua udah mulai menaikkan harganya. Bahkan di gray market pun harganya sudah sangat melambung tinggi. Apalagi sebelum 7 April gosipnya di mana Rolex Daytona ada yang green dial ya, di video saya sebelumnya dibahas green dial yellow gold, yaitu Rolex Daytona John Mayer yang waktu itu dibahas sama Hodinkee dan John Mayer. Maka sejak dari video itu menjadi viral ya. Nah, karena dibicarakan gosipnya, rumornya beberapa jenis Rolex Daytona itu akan discontinue, makanya harga Rolex Daytona terutama ya itu melambung tinggi teman-teman. Tapi sekarang teman-temannya pun ngikutin, kayak Rolex Pepsi, kayak bahkan Datejust. Teman saya baru mau membeli Datejust ya, yang blue dial, fluted bezel, Jubilee bracelet, jamnya seperti ini. Sekitar mungkin bulan Februari, bulan Maret, kurang lebih awal Maret lah. Ya Maret Februari itu harganya masih sekitar 140 sekian. Terakhir dia nanya ke toko ini harganya sudah sekitar 170-an. Nego-nego mungkin akan dapat harga hampir 170 gitu, 160x, X-nya X besar ya. Nah, berarti selain Daytona pun semua jenis-jenis jam tangan ini, bukan semua lah, jam tangan tertentu yang hot gitu, hot item, juga barang harganya naik gitu. Harganya naik, dan apa sih yang terjadi dan bagaimana sih kita mengikuti tren ini gitu dalam membeli jam tangan. Nah, yang pasti teman-teman, salah satu mungkin yang teman-teman terjadi kalau teman-teman ngikutin video atau mungkin IG para penjual jam tangan ya. Dan salah satu yang saya kenapa kemarin juga sibuk gitu, ternyata teman-teman mungkin 2021 ini sedang heboh di bidang cryptocurrency ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, ada Bitcoin dan kawan-kawan gitu. Ternyata harga mereka pun kenaikannya sangat tinggi, dan akhirnya banyak anak-anak muda yang orang kaya baru lah gitu ya,
Jadi para pasar jam tangan ini pun berpikir karena banyak orang kaya baru, wajar-wajar aja mereka menaikkan harga jam tangannya, karena kenaikan si kripto ini bisa jadi lebih dari kenaikan jam tangannya itu sendiri. Jadi masih harga segitu untuk beberapa orang itu masih termasuk harga yang wajar gitu. Nah, di video saya ini saya akan membahas gimana sih caranya kita bisa mengejar kenaikan jam tangan yang sangat tinggi. Apa solusinya gitu. Nah, beberapa solusi yang pertama menurut saya jangan dikejar sih teman-teman. Jadi balik lagi, jam tangan adalah hanya sebuah jam tangan. Bisa dijadikan investasi, bisa juga tidak teman-teman. Apalagi ketika teman-teman beli jam tangan baru lalu dipakai, dan ketika dipakai itu mulai ada cacat-cacat, scratch gitu ya. Ketika dijual lagi pun harganya nggak seperti harga kalau baru gitu. Memang jam tangan tertentu walaupun udah dipakai gitu, tapi harganya bisa tetap naik. But still gitu, banyak kalau teman-teman tujuannya untuk investasi, terlalu banyak atau banyak jenis investasi lain yang ketika kita put our money gitu, kita simpan uang kita, dia punya kenaikan atau capital gain yang lebih besar. Jadi yang pertama menurut saya solusinya jangan dikejar, jangan dibawa stres, enjoy aja. Teman-teman pakai Seiko pun nggak apa-apa, it's okay teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, seperti yang tadi saya cerita ya, mungkin lagi rame nih di bidang kripto gitu. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, saya bukan expertnya teman-teman, saya melihat beberapa teman saya yang sukses ya di bidang itu. Mungkin teman-teman bisa mendalami dunia apa namanya, crypto space ya. Dunia crypto space ini digembar-gemborkan menjadi masa depan, salah satu masa depan gitu, dalam sarana investasi, bahkan mungkin dalam sarana keuangan ya. Nah, jadi teman-teman bisa mendalami lebih banyak, tapi ini juga bukan selalu ya kalau saya nonton atau membaca gitu tentang artikel-artikel dunia kripto ini, it's not a financial advice gitu. Bahkan jam tangan pun kenapa seringkali disebut bukan investasi, karena seringkali disebut juga mereka yang jual ataupun mereka yang menyimpan jam tangan ini nggak berani ngasih seperti advice apakah ini akan naik atau turun, karena nggak ada yang tahu. Kalau semua tahu, seperti kita memiliki crystal ball gitu ya, ya semua akan berhasil ya. Yang pasti teman-teman harus melakukan PR-nya masing-masing, melakukan pembelajaran sendiri-sendiri, dan selalu simpanlah uang untuk investasi kalau yang high risk itu, di mana Anda juga siap untuk lose atau kehilangan that amount of money atau sejumlah uang yang Anda memang mau coba untuk belajar ya. Nanti lama-lama kalau ketika Anda sudah menjadi expert gitu, Anda yang akan mengkalibrasi sendiri kira-kira porsinya untuk investasi yang lebih apa namanya, resiko tapi juga punya high gain gitu, harus berapa sih yang Anda taruh. Ketika Anda mengerti secara apa ya tentang dunia perjam tanganan, tentang nah ini mungkin yang ketiga nih. Nah, jadi satu tadi nggak usah dikejar. Kedua, mungkin Anda bisa belajar sarana investasi lain, mungkin salah satunya di dunia kripto ini karena saya melihat teman saya yang berhasil. Yang ketiga, perdalam knowledge Anda di bidang yang Anda mau dalami gitu. Contoh misalnya di dunia jam tangan gitu ya. Kita udah beberapa kali ya teman-teman ya, walaupun kayak beberapa kali belajar gini. Contoh nih, ketika tahun lalu bulan September 2020 Submariner Rolex itu didiscontinue dan harganya naik. Biasanya ya barang-barang yang didiscontinue itu harganya akan cenderung naik. Tapi beda cerita ketika di 2021 7 April rencananya Rolex Explorer 2 yang 42 mm jamnya seperti ini, ketika didiscontinue ternyata bisa jadi belum tentu naik juga. Yang tadinya banyak orang berpikir bahwa Rolex Batman GMT Master 2 waktu
saya lupa 2019 rasanya dia di discontinue, harganya kan naik tuh, terus sempat pandemi turun, terus terakhir naik lagi. Ternyata 2021 Rolex remake jam yang sama, Batman yang sama dengan beda movement teman-teman. Jadi movementnya yang paling baru itu adalah 70 Power Reserve. Jadi yang tadinya cuman Batgirl sekarang ada Batman lagi. Nah, ini bisa membuat harga Batman lama itu cenderung stagnan ya. Jadi salah satunya mungkin ini akan dibahas di video berikutnya. Jadi ketika cenderung stagnan ini karena law of supply and demand ya. Jadi kalau dulu kan begitu di discontinue ya sudah, orang-orang taunya nggak akan ada Batman lagi. Tapi ternyata diproduksi lagi oleh Rolex yang membuat supply-nya itu akan lebih banyak lagi untuk jam tangan Batman gitu. Nah ini gimana menurut teman-teman yang punya Batman? Kalau Anda yang punya jam tangan Batman, menurut Anda adalah saya membeli ini karena memang suka untuk dipakai dan enjoy, ya sudah just keep that watch gitu. Tapi kalau misalnya Anda berharap untuk jam tangan ini terus naik gitu ya, mungkin bisa, tapi nanti ketika Batman yang baru ini discontinue dan belum tentu diproduksi lagi gitu. Dan belum tentu senaik jam tangan yang ketika contoh Rolex Submariner gitu ya, Rolex Submariner discontinue 40 mm, nggak ada lagi 40 mm, jadi 41 mm. Itu kan sudah model yang berbeda ya. Nah itu cenderung lebih bagus gitu. Walaupun memang Batman pun relatif waktu ketika dia keluar, kalau saya nggak salah 2013, waktu produksinya memang masih pendek ya, dari 2013 sampai sekitar 2019 awal gitu. Jadi mungkin Rolex wajar bahwa tetap merilis ulang Batman ini karena belum sampai 10 tahun produksi gitu teman-teman. Kalau Submariner setahu saya 2010 atau 2011 ya, saya lupa yang Submariner 40 mm atau 2012. Jadi discontinue 2020 itu lebih panjang gitu produksinya. Nah anyway, jadi yang ketiga, ketika Anda menambah knowledge tentang perjam tanganan gitu ya, model-model tertentu, apa aja sih model yang kira-kira bakal di discontinue, apa aja model yang kira-kira memang menjadi incaran orang-orang gitu, yang membuat harganya naik. Saya juga bukan yang expert ya teman-teman, saya juga hanya sekedar suka belajar aja, suka nonton dari video-video YouTube lain, saya belajar dari artikel-artikel. Contoh misalnya kalau salah satu yang paling digemari orang di Rolex itu, dan mungkin kasta yang tingginya deh gitu, itu biasanya Daytona ya. Daytona karena memang ikonnya Rolex banget, dan salah satu jenis jam tangan yang paling mahal di Rolex ya. Mungkin setelah itu masuk ke Sky Dweller. Jadi apalagi sekarang yang terkenal itu kan Daytona Platinum ya, yang harganya mahal banget. Ada yang Diamond Baguette dan ada yang Platinum tanpa Diamond. Jadi nomor 3 tadi, ketika Anda mengerti knowledge tentang jam tangan mana sih yang kira-kira hot, yang memang benar-benar bisa hold value-nya bagus, bahkan nanti deket-deket setiap tahun itu discontinue, kira-kira apa sih gitu. Ketika teman-teman merasa bahwa knowledge-nya cukup, harga mahal pun mungkin Anda menjadi merasa tidak mahal gitu, karena knowledge Anda cukup. Ketika knowledge Anda cukup, misalnya harga mungkin 300 juta atau 400 juta atau 500 juta pun, atau bahkan yang 700-800 juta pun, Anda akan berpikir bahwa ini worth to buy gitu, karena Anda beli ini pasti, bukan pastilah, ya mungkin nggak boleh ngomong 100% lah, tapi 90% ke atas itu harganya cenderung naik gitu. Nah itu sih teman-teman. Jadi kalau saya pikir ya, di luar dari sini yang keempat deh teman-teman, yang keempat deh. Di luar dari apapun yang berhubungan dengan hobi, investasi dan lain-lain, ya kita tetap perlu harus berproduktif ya, berkarya. Dan berkarya itu ya tetap digabungin sama yang kedua, investasi ya teman-teman. Karena kalau kita semua mengandalkan waduh pengen beli jam tangan mahal, tapi melihat kondisi sekarang dari income, dari
kita punya tabungan atau aset gitu masih sayang gitu. Berarti mungkin kita harus investasi ya teman-teman. Untuk mengejar itu nggak mungkin kita tiba-tiba punya sejumlah uang sekian gitu. Ya mulailah menabung, menginvestasi. Jangan menabung lah ya, kalau menabung kesannya di bank doang gitu. Menginvestasikan uang Anda sedikit demi sedikit yang akhirnya bisa mengejar kenaikan si jam tangan itu gitu. Nah, mungkin sekian ya dari saya yang membahas tentang bagaimana sih mengejar kenaikan jam-jam tangan luxury gitu, premium, yang tahun demi tahun kok kayaknya makin nggak bisa dikejar gitu ya. Solusinya yang tadi ya, ada 4 ya. Jadi satu, diantepin. Kedua, ini dunia kripto menarik sih teman-teman. Dan ketiga, jadi Anda boleh belajar ini. Ketiga, Anda menambah knowledge sendiri tentang ilmu perjam tanganan, dari mana yang hot item, mana yang mungkin akan discontinue, mana yang benar-benar hold value lebih bagus. Jadi ketika Anda membeli pun Anda tidak merasa itu tuh mahal gitu. Anda hanya merasa bahwa itu mengkonversikan uang Anda ke jam tangan dan bisa dikonversi balik ke uang Anda gitu. Dan yang keempat, tetap berkarya, tetap produktif, jangan lupa investasi. Oke, semoga video ini bisa membawa manfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.